Ya, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kabar baik semua untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Saifuddin. Pada saat ini kita masuk dalam pertemuan yang keenam, ya, untuk kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita sekarang masuk dalam membuat buku pembantu atau kartu piutang. Ya, tetap dalam program Lab Akuntansi Dasar Mayo. Baik, kita mulai saja pertemuan kali ini dengan pembahasan yaitu membuat buku pembantu atau kartu piutang. Nah ini adalah langkah pertama dalam sebuah pembuatan buku pembantu atau kartu piutang, yaitu entry saldo awal buku besar. Ya. Entry saldo awal buku besar dilakukan pada saat konferensi ke sistem baru. Ya, jika bulan konferensi sama dengan bulan periode akuntansi, maka hanya bisa di entry saldo-saldo dari akun-akun neraca. Apabila bulan konferensi tidak sama dengan bulan awal periode akuntansi, maka bisa di-entry dari saldo-saldo akun neraca dan akun laba rugi. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah studi kasus yang pertama. Ya, ini adalah studi kasus yang pertama, yaitu daftar customer, yaitu dengan kode tersendiri C001 dengan nama customer toko Ganesha Unggul dengan beralamat di Jalan Setiabudi nomor 23 Pamulang dengan nomor telepon 0217431270 dengan customer yang kedua yaitu C002 yaitu toko Gaul Bal Persada dengan alamat Jalan Cendana nomor 11 Ciputat dengan nomor telepon 021742231171. Daftar supplier yaitu dengan kode S strip 01 dengan nama PT Merbaburaya dengan alamat dengan di Jalan Gajah Mada 12 Jakarta dengan nomor telepon 021 433 000 dengan kode yang kedua yaitu S strip 002 dengan nama supplier PT Merapi Abadi dengan alamat di Jalan Mangga 2 nomor 29 Jakarta dengan nomor telepon 0212335577. Oke. Dengan catatan di sini yaitu termin pembayaran dari suppliers ya 3/10 dan denda rate-nya payment 2%. Nah, di sini kita melihat yaitu 3/10 adalah pembayaran dari suppliers. Oke, dengan persediaan barang dagang, data persediaan barang dagang per awal Januari 2022 yaitu dengan kode COM 01 dengan supplier dengan nama barang HP ProBook dengan kode 421S dengan kelompok yaitu dia masuk dalam kategori komputer. Dia pembelian yaitu 20 unit ya. Di sini kita melihat cost-nya belum berada di mana kita belum mengetahui cost tersebut. Namun dengan ada total harga, kita bisa bandingkan, berarti kita bisa menilai dengan cost atau per unit dengan dari total harga dibagi per unit yaitu dibagi 20 ya. Nah, sementara itu dengan barang yang kedua dengan kode COM strip 002 yaitu dengan nama barang HP ProBooks ID-nya 5530. Itu masuk kategori dalam kelompok komputer kita. Nah, di sini jumlah unitnya kita tidak terlihat ya. Namun ada cost per unit dan harga dari total per unit tersebut. Berarti kita bisa mengetahui berapa unit tersebut yang kita beli atau barang dagang per awal Januari 2020. Bisa dihitung dalam perhitungan yaitu dari total harga 132 juta dibagi 11 juta ya.
bisa terlihat seperti itu. Nah, sedangkan untuk kode yang kedua adalah dengan nama barang, persediaan barang yang ketiga yaitu dengan kode PRN, yaitu printer dengan kode 001, masuk kategori nama barangnya itu Canon TJ dengan nomor kode 215, masuk kategori kelompok printer dengan per unit. Dia membeli barang sebanyak 40 unit dengan per unitnya belum kita ketahui, namun total harga kita sudah ketahui yaitu 26 juta. Bisa dihitung berarti per unitnya adalah 26 juta dibagi 40. Itu adalah cost dari per unit. Sedangkan yang keempat adalah printer, masih dengan kategori kelompok printer juga dengan Canon BC strip 55. Sama dengan untuk per unitnya yaitu 40 unit dengan cost per unit yaitu kita sudah terketahui nih, harga per unitnya adalah 350.000. Berarti dengan total harga dengan 40 unit adalah kita tinggal dikalikan yaitu 40 unit dikali 350 unit. Nah, di sini ada pencatatan persediaan dengan menggunakan pencatatan persediaan sistem perfektual ya. Dan metode perhitungan, metode rata-rata bergerak dengan moving atau moving average. Lalu ada yang kasus kedua, hampir sama dengan kasus yang pertama, namun kita kembalikan atau kita membuat sistem atau membuat sedikit perbandingan dari harga tersebut dengan nama yang berbeda atau dengan kebalikannya, yaitu daftar surplus yang tadi di daftar customer kita menjadi daftar surplus. Begitupun dengan daftar surplus menjadi di sini dengan data customer. Dengan perbandingan atau dengan persediaan barang dagang per awal Januari 2022 itu sama dengan kategorinya seperti tadi, dengan kelompoknya masing-masing, dengan harga dan jumlah per unit yang sudah kita ketahui di pembahasan dalam kasus yang pertama. Oke, dalam hal yang perlu diperhatikan dalam entry saldo awal akun buku besar, yaitu biasanya ada 4 komponen yang harus diperhatikan dalam entry data saldo. Yang pertama adalah ada 2 cara, bisa melalui dengan menu dengan Canon Center Account ya. Yaitu masuk dalam Canon Center Account, lalu dengan account list. Setelah itu lanjut dengan edit account, lalu satu persatu atau melalui menu utama yaitu stop atau balance, lalu klik account opening balance. Dengan cara yang kedua ini bisa cenderung lebih mudah untuk mengontrol nilai history balance ya. Atau dengan yang ketiga yaitu jika nilai akun history balance-nya adalah sama dengan 0, ini berarti bahwa dari total akun-akun aset sama dengan total akun atau akun liability yang terjadi ketidakseimbangan antara lokal aset dengan total liability atau equity ya. Sedangkan yang ketiga yaitu akun-akun kontra di entry dengan tanda minus ya, dengan tanda minus. Yang dimaksud akun kontra adalah for the full debts, lalu fixed access, lalu accumulation depression, owner delivering, dan counter account. Kita awali dengan data langkah yang keempat, yaitu ini adalah data dari neraca saldo. Seperti yang tadi di pertemuan sebelumnya, saya mencoba memakai unit dagang bernama Rasela Media Mandiri. Ini adalah data-data dari neraca saldo per 31 Desember 2021 maaf ya. Ini adalah dari ada cash in bank, petty cash, akun receivable ya, ada inventory komputer, inventory printer, lalu surplus inventory dan sebagainya sampai ke saldo, yaitu dengan balance sheet debitnya dengan total 1 miliar 100 juta 6 juta 300 ribu rupiah.
sama dengan kreditnya yaitu dengan balance. Jadi kita akhir dalam neraca saldo dari unit dagang Rasalan Mandiri tersebut antara kredit dan debit itu sudah balance. Jadi kita bisa melihat hanya memasukkan data-data yang ada di neraca saldo tersebut. Oke, langkah yang kelima, ini adalah langkah-langkah entry saldo akun awal ya. Nomor satu yang biasa langkah pertama adalah klik setup, lalu balance, lalu klik akun opening balance, entry saldo akun per satu dengan nilai positif, kecuali akun-akun yang nilainya negatif atau akun kontra ya, biasanya itu minus atau di luar dari perhitungan yang ada di neraca dan neraca saldo tersebut. Namun dalam contoh kita kali ini, neraca saldo atau laba rugi yang sudah terdata adalah sudah balance, berarti kita tidak ada memiliki akun kontra atau akun negatif yang nilainya yaitu negatif. Yang kedua adalah cek saldo akun history balance di bawah nilai 0 ya, adalah tanda seimbang dalam persamaan dasar-dasar dari akuntansi tersebut. Nah, ini adalah jika sudah memasukkan data-data tersebut, kita sudah melihat dari controlling atau dari aplikasi Mayup tersebut dengan historinya seperti ini ya. Di sini ada kita cek, bisa lihat adalah cash in bank, yaitu pada aset ya, dengan kodenya adalah 1-1100 ya. Bisa dilihat dari situ, dari tabel tersebut dengan nominal yang tadi di neraca saldo kita sudah entry atau kita sudah masukkan ke dalam daftar Mayup tersebut. Di sini akan terdata di Mayup tersebut adalah tampilannya akan seperti ini ya. Lalu adalah yang kedua, entry saldo awal buku pembantu atau piutang ya. Pencatatan saldo awal buku pembantu piutang atau kartu piutang dilakukan pada saat konferensi atau program Mayup akan mengecek kesamaan total semua. Jadi dari program Mayup tersebut bisa mengecek apakah saldo awal buku pembantu piutang tersebut sudah dilakukan atau belum, atau sudah dikonferensi atau belum ya. Kartu piutang dagang, saldo akun piutang dagang atau yaitu akun receivable, jika terjadi kesamaan atau ketidaksamaan ya, maka program Mayup akan memberikan pesan atau peringatan warning. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan saldo awal piutang yaitu adalah, nah ini adalah salah satunya, ada dua cara. Yang pertama biasanya melalui menu stop, lalu klik balance, lalu klik customer balance, lalu klik customer, dan klik add cell. Lalu dengan cara kedua bisa melalui menu stop ya, lalu klik stop assistant, atau lalu klik sales, lalu klik history sales, lalu klik add sales. Dan cara yang pertama biasanya lebih banyak digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada atau yang biasa menggunakan dari program Mayup tersebut. Yang kedua adalah entry saldo piutang sampai muncul pesan ya. Biasanya dalam bentuk pesannya adalah congratulations yang menandakan jumlah piutang di customer list sama dengan jumlah piutang di akun opening balance yang seperti tadi. Jika kita di sini sudah menggunakan atau sudah mencatat dari neraca saldo laba ruginya adalah sudah balance, berarti kita sudah mendapatkan poin tersebut dengan ucapan dari congratulations menandakan jumlah piutang customer list sama dengan jumlah piutang akun di opening balance. Yang ketiga adalah dari tabel-tabel kasusnya ya. Kasus unit dagang Rasalan Mandiri, Media Mandiri dengan saldo piutang bisa terdata di sini adalah sudah dalam perhitungan dari aplikasi Mayup tersebut dengan kode yang pertama yaitu tadi C dengan customer atau C strip 001 dengan nama toko yaitu toko Ganesha Unggul dengan keterangan faktur yaitu faktur penjualan dengan nomor faktur FP strip 003 pada tanggal 27 Desember 2012 dengan termin yang seperti tadi 2/10 N/30 dengan denda late-nya yaitu late payment-nya yaitu 2% dari kontraksi dari denda dari untuk pelanggaran atau keterlambatan dari pembayaran tersebut dengan jumlah dengan total 209 juta rupiah.
Nah, untuk customer yang kedua adalah C strip 003, yaitu toko Ganesha Persada, seperti dengan hampir sama dengan faktur penjualan FP strip 005 pada tanggal 29 Desember 2012 dengan termin yang seperti tadi pada studi kasus yang pertama, yaitu dengan termin 2/10 dan N per 30 dengan denda late payment-nya yaitu sama seperti tadi 2% dari semuanya. Dengan total hasil akhir jika sudah dimasukkan ke MyP yang tadi dari kartu piutang dagang akan muncul menjadi 66 juta dengan jumlah total yaitu 275 juta rupiah. Oke, ini adalah dari saldo piutang dagang per Januari 2013. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk masukkan dalam saldo awal kartu piutang. Yang pertama adalah klik stop, kedua lalu klik balance, dan lalu klik customer balance, dan klik open opsi customer detail, pilih nama customer, dan klik add cell. Di situ akan kita melihat seperti tabel yang ada di layar monitor ini, bisa dimasukkan data entry yang sudah terdata sebelumnya kita save di layar PC kita masing-masing atau layar dokumen kita masing-masing di PC-nya masing-masing. Nah, langkah yang kedua adalah klik enter untuk mendapatkan format atau entry data ke dalam format. Jika telah selesai, bisa diisi dengan klik record atau peringatan dari MyOp ya. Yaitu please note untuk biasanya di sini kita harus klik OK saja. Ya, seperti yang ada terdata di layar monitor, semuanya bisa dilihat di sini. Nah, yang ketiga adalah langkahnya saldo pembantu piutang. Yang pertama sudah tercatat, lalu klik add cell dan entry saldo pembantu piutang berikutnya atau klik close jika sudah selesai ya. Untuk langkah yang keempat bisa diulang dari kasus untuk semuanya langkah-langkah dari yang pertama sampai ketiga dari entry saldo awal buku pembantu piutang berikutnya, yaitu untuk di toko Global Persada ya. Kalau ini kan yang pertama adalah dari customer Ganesha Unggul ya. Oke. Ini adalah entry saldo awal buku pembantu persediaan ya. Setelah dipersiapkan buku pembantu atau entry persediaan dari tahap berikutnya adalah mencatat saldo awal yang masing-masing dari item tersebut. Ada dua cara pencatatan saldo item persediaan. Kedua, cara ini biasanya berakhir pada ujung yang sama, yaitu adjust inventory ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam entry saldo awal item barang. Yang pertama adalah yaitu langkah yang pertama memakai dengan menu Command Counter Inventory, lalu klik Count Inventory, lalu klik kuantitas, atau di setiap item klik lalu adjust inventory dan continue serta opening balance yang lalu ketik unit cost dan atau nomor akun yang setiap item tersebut ya. Langkah yang kedua adalah biasanya menggunakan dengan country inventory, lalu klik adjust inventory, kemudian klik kuantitas, unit cost, dan nomor akun yang di setiap item juga. Lalu biasanya cara yang kedua digunakan latihan untuk lebih praktis ya daripada dari langkah-langkah yang pertama. Karena langkah yang kedua dia lebih simpel. Untuk langkah yang pertama agak sedikit berliku, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Namun langkah yang kedua hanya beberapa menu yang akan kita masukkan dari per setiap item tersebut. Ini adalah kasus dari Rosella Mandiri ya. Data persediaan barang yang tadi di studi kasus yang pertama dengan barang-barangnya adalah HP Produk Pro ya, HP Produk Books ya, yaitu terus lalu dengan Canon juga, yaitu komputer dan 2 komputer dan 2 printer dengan total unit yang tadi di sini kita sudah mendapatkan dari jumlah unit semuanya, yaitu yang pertama komputernya 20 unit, yang kedua 12 unit, yang ketiga printer, dan keempat juga printer, yaitu sama-sama dengan 40 unit. Dengan harga cost per unit yaitu dengan tadi kita sudah mendapatkan 9 juta, berarti 20 dikali 9 juta yaitu 180 juta. Dengan 12 unit tersebut dengan cost per unitnya adalah 11 juta
berarti total per unit total dari keseluruhan adalah 132 juta. Yaitu dengan apalagi dengan printer dengan 40 unit, yang pertama adalah 650.000 dan yang kedua adalah 350.000. Dengan masing-masing total yaitu 226 juta dan 14 juta. Nah, ini adalah langkah-langkah dari Canon yang saldo awal pembantu persediaannya. Biasanya yang pertama adalah klik Command Entry Inventory, lalu klik Adjust Inventory, ya, lalu klik data yang akan dimasukkan. Seperti itu, data-data yang tersebut kita masukkan yang kita sudah punya, yaitu dari data buku pembantu persediaan seperti yang tadi sudah dipersiapkan semuanya di layar monitor Anda. Bisa terlihat di sini gambar atau dari gambar-gambar yang ada di layar monitor masing-masing. Seperti ini bisa tampilan pada kalian jika sudah langsung mempraktekkan ke aplikasi Mayop. Nah, ini adalah langkah yang kedua biasanya cek data persediaan yang telah direcord atau telah direkam atau telah di-save dalam jurnal dengan cara klik Command Entry Inventory, lalu klik Transaction Journal, sesuaikan dengan tanggal masing-masing dari jurnal tersebut ya. Seperti yang ada terdata di layar monitor, ya, ini adalah dari aplikasi Mayop tersebut. Jika kalian semuanya sambil untuk dipraktekkan langsung ke aplikasi Mayop. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yaitu pencatatan saldo awal. Pencatatan saldo awal untuk akun-akun buku besar atau kartu piutang, kartu piutang. Kartu piutang dan kartu item persediaan dilakukan pada saat pindah ke sistem yang baru atau komputerisasi akuntansi. Jadi, hanya satu kali saja dalam proses tersebut. Selanjutnya, saldo-saldo ini akan dihitung dan ditampilkan secara otomatis oleh aplikasi Mayop yang data tersebut sudah kita masukkan di aplikasi Mayop tersebut dari periode-periode berikutnya. Awal periode kembali ke periode-periode berikutnya. Yang kedua adalah kebenaran entry data saldo. Buku besar ditandai biasanya dengan akun history balance yang mempunyai saldo 0 ya. Mempunyai saldo 0 seperti yang terlihat pada gambar monitor masing-masing yang tadi sudah dijelaskan, yaitu 0 yaitu di neraca saldo laporan laba ruginya. Untuk kartu piutang dan kartu utang. Kebenaran saldo entry dilakukan dengan adanya pesan, yaitu seperti yang tadi saya katakan, yaitu dengan pesan congratulations dari aplikasi Mayop tersebut ya, yang akan diberikan oleh aplikasi Mayop. Sedangkan untuk entry saldo item persediaan dikatakan benar jika cek bahwa saldo kos yang untuk seluruh item sama dengan jumlah persediaan yang tertulis di buku besar. Jadi pada intinya setiap data atau setiap entry data dari kartu persediaan awal atau customer dan supplier, kita bisa masukkan dahulu data-data tersebut ke aplikasi Mayop dengan data yang sudah ada tercatat di nota bon atau mungkin biasanya di nota pembelian atau nota pengeluaran atau pengiriman barang dengan masing-masing jumlah atau masing-masing data harga dengan total yang bisa terlihat atau sesuai dengan nota faktur yang kita terima dari supplier atau dari customer tersebut. Ya, dari data-data tersebut kita bisa masukkan ke dalam data accounting Mayop. Setelah itu accounting Mayop bisa langsung melakukan perhitungan-perhitungan tersendiri yang akan sudah memproses setiap akun-akun yang sudah kita masukkan menjadi neraca saldo atau laporan laba ruginya. Ya, setelah itu bisa kita melihat apakah data tersebut sesuai atau sama. Jika mana ada perbedaan atau kontra dari nilai atau nominal tersebut, akan kita terlihat pada aplikasi Mayop tersebut ada tulisan dengan
dengan kata warning, yaitu berarti data-data yang kita entry adalah ada kesalahan sedikit data yang kita masukkan ke dalam accounting Mayo. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dahulu dengan pembahasan, yaitu membuat buku besar atau pembantu atau kartu piutang ya dari Lab Akuntansi Dasar Mayop pertemuan yang ke-6. Untuk selanjutnya di pertemuan yang ke-7 kita akan lebih banyak lagi pembahasan dari Lab Akuntansi Dasar tersebut. Untuk di akhir pembahasan kita kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses selalu dan tetap semangat. Terima kasih.